Halo kawan-kawan semua, selamat jumpa kembali dengan Gumbira Channel. Kali ini saya akan membahas peristiwa pembunuhan yang menimpa 42 perempuan yang terjadi di Sumatera Utara dengan pelaku utamanya yaitu Ahmad Suraji alias Dukun AS. Pada malam yang sunyi, kira-kira pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdengar letusan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kilatan cahaya terlihat dari balik rimbun pepohonan. Suara letusan dan kilatan cahaya itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personil Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polda Sumatera Utara. Dari 12 senapan yang dipegang oleh 12 eksekutor tersebut, hanya 3 yang berisi peluru tajam dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengetahuinya. 3 butir peluru melesat mengenai sasaran yang berjarak kurang lebih 10 meter dengan kecepatan peluru 900 meter per detik. Menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon. Laki-laki yang dieksekusi mati malam itu adalah Ahmad Suraji, warga desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan di daerah Sumatera Utara. Dia menghabisi korban-korbannya dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Selain petani, Suraji dikenal sebagai dukun. Kawan dan tetangganya sering memanggilnya Nasib Klewang karena Suraji sering menenteng golok di saat akan pergi bertani. Suraji dieksekusi mati setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak pengajuan gerasinya bersama terpidana mati lainnya pada tanggal 22 November tahun 2007. Semua media massa kala itu menjuluki Ahmad Suraji sebagai Dukun AS. Ia membunuh 42 perempuan selama 9 tahun dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Dari hasil penyidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumahnya, yaitu yang terletak di Dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Ahmad Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang harus membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya, pasien harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya pula, pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Nah, korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember tahun 1986 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sei Semayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumah dukun tersebut. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan Iem membuntutinya di belakang.
Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji pun menggali lubang sedalam 1 meter dengan panjang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik, lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Sejurus kemudian, Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Otomatis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, yaitu bertani seolah-olah tak ada kejadian apapun. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya.